Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada mata kuliah ini, dasar pemahaman perilaku, kita akan mempelajari materi tentang motif dan motivasi. Bagaimana motif dan motivasi itu bisa membentuk atau mempengaruhi tingkah laku manusia. Kita awali dengan definisi dari tingkah laku ya. Jadi tingkah laku itu adalah respon seseorang individu terhadap beberapa jenis perangsang ataupun respon dari individu terhadap stimulus atau rangsangan dari lingkungan. Yang menentukan individu dalam mereaksi ataupun merespon sesuatu itu tentu saja ditentukan oleh keadaan alat inderanya. Bagaimana alat indera tersebut berfungsi dengan baik untuk membantu individu dalam merespon stimulus dari lingkungan. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan situasi, bagaimana situasi tersebut merangsang individu untuk melakukan sebuah respon. Kemudian yang ketiga adalah dipengaruhi oleh perasaan. Munculnya beberapa emosi juga mendorong individu untuk merespon atau memunculkan tingkah laku tertentu. Contoh misalnya seseorang yang marah, tentu saja respon yang dikeluarkan orang tersebut adalah perilaku-perilaku marah begitu ya. Nah, yang keempat adalah pengalaman. Pengalaman ini sangat mempengaruhi seseorang tentu saja dalam mewujudkan tingkah lakunya. Seseorang yang pengalamannya banyak atau memiliki experience hidup yang beragam itu tentu saja juga tingkah laku yang ditunjukkan itu pasti juga berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang telah dia laluinya. Motif sebagai penggerak tingkah laku manusia ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan motif itu? Lalu bagaimana motif ini menjadi sebuah penggerak tingkah laku bagi manusia? Jadi pengertian motif ya ada beberapa hal ya yang perlu kita pahami. Motif adalah dorongan dari dalam. Ya, jadi motif itu wujudnya adalah berupa dorongan, kemudian hasrat ya, dan keinginan yang berasal dari dalam individu untuk melakukan sesuatu. Jadi dalam teori kepribadian nanti kalau muncul istilah drive, kemudian motif atau dorongan itu definisinya hampir sama ya. Jadi motif itu merupakan sebuah dorongan yang dimiliki oleh individu dan dorongan itu berasal dari dalam individu itu sendiri. Kemudian yang kedua, munculnya motif itu mengarah pada sebuah kebutuhan ya. Jadi impuls atau dorongan yang memberi energi pada manusia ke arah pemuasan kebutuhan ya. Jadi motif itu berisi tentang kebutuhan ya dan mengarah kepada pemenuhan kebutuhan. Contohnya misalnya seseorang itu pasti memiliki dorongan rasa lapar atau motif lapar sehingga dia harus makan. Nah, aktivitas makan itu disebut dengan perilaku ya. Jadi perilaku itu muncul karena adanya motif lapar. Jadi orang yang sedang makan, orang yang makan karena didahului oleh dorongan rasa lapar itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, motif itu juga bisa disebut sebagai sebuah tujuan ya. Nah, adanya dorongan atau motif itu membuat seseorang itu melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan disebut insentif, yaitu tujuan yang menjadi arah suatu kegiatan yang bermotif ya. Seseorang yang memiliki dorongan rasa lapar, itu tujuannya kan mesti kan mencari makanan ya, tujuannya ya makanan itu sendiri. Dalam mencapai tujuan, individu itu pasti kan bertingkah laku ya untuk mencapai atau untuk mengambil makanan di meja. Yang keempat, motif itu juga bisa berupa hal-hal yang sadar dan tak sadar. Nah, motif yang bersifat tak sadar itu melalui tingkah laku secara refleks atau otomatis yang memiliki maksud tertentu. Misalnya berkedip ya, matanya kelilipan begitu ya. Berarti kan ada
hal yang mengganggu. Nah, itu motif tak sadar, dorongan karena adanya pengganggu di mata itu membuat seseorang refleks melakukan kedipan mata. Kemudian motif yang sadar itu tentu saja motif-motif yang melalui tingkah laku yang disadari karena memiliki tujuan tertentu. Nah, perbedaan motif dan motivasi sebenarnya dua hal ini hampir-hampir mirip begitu ya secara definisi, akan tetapi ada beberapa penguatan yang menjadi sebuah perbedaan antara dua definisi ini, antara motif dan motivasi ya. Jadi motivasi itu merupakan istilah umum yang sering kita dengar ya, motivasi begitu. Jadi motivasi ini merujuk pada sebuah proses ya. Proses gerakan atau situasi yang mendorong, dorongan dari dalam diri atau dari luar individu yang membangkitkan tingkah laku untuk mencapai tujuan. Sebenarnya hampir mirip ya sama motif. Motif juga merupakan sebuah dorongan gitu ya, yang membuat seseorang itu bertingkah laku. Akan tetapi pada prinsipnya motivasi ini mengarah pada sebuah proses ya. Dan motif itu arahnya itu adalah untuk tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan itu kan seseorang perlu memiliki proses atau melalui proses tertentu. Lah, proses itulah yang disebut sebuah motivasi. Motif lebih mengarah kepada pemuas kebutuhan. Motivasi dapat mengarah kepada keinginannya. Ya meskipun ada beberapa definisi ahli lain bahwa motif ini juga bisa untuk mengarah kepada keinginan ya kan, tetapi pada dasarnya motif itu lebih banyak mengarah pada pemuas kebutuhan dasar ya, misalnya seperti lapar tuh tadi, motif lapar, bagaimana motif itu bisa mendorong seseorang untuk melakukan tindakan makan atau untuk mencari makanan. Kemudian motivasi dapat mengarah kepada keinginan. Nah, keinginan tentu saja keinginan-keinginan individu yang bisa berupa pencapaian sebuah tujuan dan sebagainya, sehingga memerlukan sebuah proses ataupun motivasi. Motivasi merupakan tindak lanjut dari sebuah motif. Nah, jadi motif itu pada dasarnya adalah sebuah dorongan ya, dan motivasi itu juga merupakan sebuah proses gerakan yang mendorong individu dalam mencapai sebuah tujuan. Jadi simpelnya untuk membedakan keduanya itu contohnya bisa kita lihat ya. Contoh Riyandi itu memiliki motif atau dorongan untuk memperoleh ranking 1. Jadi dia itu memiliki motif agar menjadi seorang juara. Untuk mencapai juara, dia harus belajar dengan giat gitu ya. Nah, belajar giat itu kan sebuah proses ya. Proses itu disebut sebagai sebuah motivasi. Jadi, benar sekali kalau motivasi ini merupakan tindak lanjut dari sebuah motif. Seseorang yang memiliki terdorong untuk melakukan sesuatu, akhirnya dia termotivasi untuk mencapai apa yang diinginkan atau yang menjadi tujuannya. Kemudian motif dan motivasi ini ya benar ya saling mempengaruhi satu dengan yang lain ya. Jika motif seseorang menurun, motivasi dapat dibangkitkan dengan kekuatan eksternal begitu ya. Jadi motif ini kan kebanyakan berasal dari dalam diri individu begitu. Tapi untuk membangkitkan sebuah motif yang menurun itu orang-orang itu dapat memberikan motivasi agar seseorang itu bisa bangkit dan mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya adalah tentang lingkaran motivasi ya. Jadi lingkaran motivasi ini terdiri dari 3 aspek ya. Ada kebutuhan, tingkah laku, dan tujuan. Nah, ketiganya ini adalah saling berkaitan. Tingkah laku yang dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan dan diarahkan pada pencapaian suatu tujuan agar suatu kebutuhan terpenuhi dan suatu kehendak terpuaskan. Nah, jadi antara tingkah laku, tujuan, dan kebutuhan itu saling berkaitan gitu ya. Tingkah laku itu pasti muncul karena didasarkan adanya sebuah kebutuhan. Sehingga adanya kebutuhan itu pasti mendorong seseorang untuk bertingkah laku. Tingkah laku itu juga dapat muncul karena adanya sebuah pencapaian tujuan ya. Kalau kita punya tujuan, kita akan bergerak menuju tujuan itu. Nah, tujuan itu juga bisa
berwujud bagaimana seseorang itu mencapai sebuah kebutuhan tertentu. Jadi antara ketiganya itu ya saling berkaitan ya. Saya punya kebutuhan untuk makan, sehingga saya harus bertingkah laku mencari makan ya. Lah, mencari makan itu adalah sebuah wujud tingkah laku ya. Jadi bagaimana caranya saya mencari makan, berarti saya harus memiliki tujuan untuk misalnya saja bekerja. Dengan saya bekerja, saya mendapat uang, sehingga itu menjadi tujuan saya yang akhirnya bisa memenuhi kebutuhan saya. Itu contoh sederhananya dari lingkaran motivasi. Nah, saya kenalkan tentang teori kebutuhan ya. Ada teori kebutuhan Maslow. Itu bacanya dari bawah ya. Dari fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Jadi, kebutuhan menurut teori Maslow atau Abraham Maslow bahwa seseorang itu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang akan selalu dicapai, akan selalu berusaha untuk pencapaiannya. Yang pertama yang mendasar itu adalah kebutuhan fisiologis ya. Makan, minum, tidur, dan sebagainya. Kemudian ketika kebutuhan fisiologis itu terpenuhi begitu, akan perlu manusia itu memiliki kebutuhan rasa aman. Kemudian sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah, ini lebih lengkapnya nanti kita akan bahas di materi presentasi teori kepribadian Abraham Maslow. Jadi kebutuhan-kebutuhan ini itu menggerakkan individu itu untuk bertingkah laku ya atau merespon. Nah, jadi di antara ketiganya itu pasti saling berkaitan ya dalam lingkaran motivasi. Yang pertama adalah kebutuhan ya, motif diarahkan pada pemuasan kebutuhan ya, motif atau dorongan itu diarahkan pada pemuasan kebutuhan sehingga manusia itu tergerak untuk menemukan, menumbuhkan, dan mencapai kebutuhan-kebutuhannya. Dorongan dalam diri individu itu pasti akan menggerakkan manusia untuk mencapai sebuah kebutuhan. Nah, kemudian ada tujuan. Tujuan itu dijadikan sebagai arah untuk mencapai kebutuhan itu sendiri ya. Dan memotivasi tingkah laku. Seberapa aktif individu akan bertingkah laku. Kalau kita punya tujuan, kita kan pasti men-trigger tujuan itu dijadikan sebagai trigger kita dalam bertingkah laku, seberapa aktif dan muncul tingkah laku itu sendiri. Kemudian yang ketiga, tingkah laku itu muncul karena adanya sebab akibat atau causality ya. Adanya tujuan, kemudian adanya kebutuhan, itu adalah sebuah sebab yang mengakibatkan tingkah laku itu muncul. Nah, tingkah laku itu tidak hanya disebabkan oleh sesuatu ya, tapi menuju ke arah tertentu atau tujuan, sehingga baik tujuan maupun kebutuhan itu pasti dijadikan sebagai dasar bagaimana tingkah laku itu terbentuk. Nah, cukup sekian presentasi dari saya ya, pemaparan materi mengenai motif dan motivasi. Bahwasanya tingkah laku itu pasti muncul karena didasarkan pada motif sebagai penggeraknya, yang mana motif itu didasarkan juga pada kebutuhan manusia ataupun tujuan manusia sehingga memunculkan sebuah tingkah laku. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.